Halo semuanya, balik lagi di sini. Kali ini gue mau bahas bisnis yang lagi gue buat, yaitu Kopitronika. Bisnis yang gue buat dan sama temen gue sih, teman-teman kampus gue ada 3 orang. Di sini gue menamai Kopitronika karena kita berbasis dari kopi untuk nongkrong-nongkrong, space working, dan untuk ngebahas teknologi dan elektronika. Bisnis yang gue dan teman-teman gue jalanin itu Kopitronika. Kita punya prinsip di sini, home of coffee, creativity and technology. Di sini ada gue, Teddy Daruji sebagai CEO, ada Imam Buhori sebagai Chief Operator Engineer, dan Faber Aldrian Tambunan sebagai Sales Marketing. Di sini Kopitronika itu dia kayak kedai biasa, kayak warung kopi biasa. Tapi yang membedakan adalah Kopitronika menyajikan kopi-kopi terbaik dari Nusantara dan menyajikan alat-alat elektronik yang bisa dikembangkan atau bisa dipelajari oleh pemula sekalipun, oleh remaja tentunya, atau bahkan semua kalangan. Di sini kita bisa lihat Kopitronika itu bisa dijadiin 3 fungsi. Space working, saya kadang ada mahasiswa dapat tugas dari dosennya, dapat lagi ngerjain UAS cuma dia nggak punya tempat, bisa di Kopitronika. Karena di Kopitronika manakala dia bingung, dia bisa bertanya-tanya sama yang lainnya yang sejalan dengannya. Bisa juga sebagai refreshing, tempat refreshing, menyajikan kopi-kopi yang terbaik dengan lantunan lagu, atau bisa menjadi tempat eksperimen. Karena di Kopitronika sendiri kita menyediakan alat-alat atau bahan-bahan elektronik, teknologi yang bisa dikembangkan oleh mahasiswa ataupun teman-teman SMK lainnya. Ya, ini infografik. Infografik itu ya sebagai target goal kita lah. Target goal kita di Kopitronika dari awal berdirinya sampai kita ingin Kopitronika ini bisa ya setara sama Bikraf di Kementerian BUMN. Di sini ada kriteria anggotanya, ada gua CEO, Imam Buhori, Chief Operator and Engineer, ada Faber Tambunan sebagai Sales Marketing. Di sini gue sebagai CEO menggerakkan semua pengendalian di Kopitronika dan mendengarkan juga dari wingman gue, Imam Buhori, dan partner dari Faber Tambunan. Sedangkan Buhori Muslim sebagai Chief Operator dan Engineer, dia bertanggung jawab penuh di Kopitronika untuk mengedukasi pengunjung atau menyediakan kopi-kopi terbaik di Kopitronika untuk pengunjung. Sedangkan Faber Tambunan, dia mempunyai tugas yang lumayan cukup berat lah. Dia memasarkan produk-produk Kopitronika, memperkenalkan Kopitronika ke lembaga-lembaga tertentu, ke sekolah-sekolah SMK ataupun universitas-universitas. Di sini gue juga mau jelasin Kopitronika itu bisa berkembang atau bekerja sama dengan SMK, universitas, ataupun lembaga-lembaga terkait di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan. Soalnya di sini tuh tempat bernaung anak-anak muda yang sedang menemukan jati diri atau mengasah kemampuan atau menemukan skillnya, menambah skillnya di sini dengan barang-barang elektronik. Di Kopitronika sendiri kita nggak nargetin anak-anak untuk, nggak nargetin pengunjung lebih tepatnya untuk bisa menciptakan karya, enggak. Kita di sini untuk lebih refresh dengan kopi-kopi biasa. Anak muda kan suka bikin menikmati kopi, menikmati suasana yang tenang, tapi kalau nggak dibarengin dengan hasil sama aja bohong kan. Nah, di Kopitronika kita akan menciptakan keduanya. Jadi di mana anak muda ini bisa
ngobrol dengan santai, bisa nongkrong, tongki-tongki dengan santai, tapi juga bisa mendapatkan hasil. Karena kalau ketika udah santai, udah bisa dibarengin dengan bermain, maka karya akan segera dibuat. Nah, untuk mekanismenya di kedai, di Kopitronikanya sendiri, ya mungkin gue 25% akan di kedai, tapi gue bikin kopi atau gue bisa nunjukin cara-cara atau pengadaan barang, tapi sepenuhnya sisanya 75% atau bahkan 100% itu akan dikerjain sama wingman gue, Imam Bukhari Muslim. Iya. Nah, di kedai ini Bukhari Muslim akan bekerja dengan sangat amat keras karena dia sebagai coffee maker, sebagai perangkul pengunjung untuk bisa dan mau untuk belajar. Itu Bukhari Muslim bekerja di situ. Dia sebagai teman, sebagai pedagang, sebagai guru, dia akan memerankan karakter itu di kedai itu. Kalau daripada gue bilang Bukhari Muslim kerjanya ngapain, mending lo lihat dulu deh nih Bukhari Muslim kerjanya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi teman-teman. Ya, saya perkenalkan, nama saya Bukhari Muslim dari kedai Kopi Tronika. Ya, di sini saya sebagai chief operator, di mana job desk saya membuat kopi-kopi seperti itu. Terus menyajikan ke customer. Selain itu pun kita bisa sharing perihal technical pekerjaan mengenai pengalaman saya yang mungkin saya miliki. Ya, berikut adalah peralatan-peralatan yang biasa kita demonstrasikan kepada teman-teman yang biasa sekedar ngopi-ngopi, ya, tapi kita bisa sharing-sharing ya seperti ini, ya kan. Nah, itu banyak kopi-kopi, teman-teman harus pada kopi, ya kan. Jadi ini banyak, nanti kita bisa sharing perihal peralatan-peralatan dan masalah pekerjaan, pengalaman saya di pekerjaan di luar seperti itu. Apa kabar Bambi? Sehat. Suatu pagi di kedai Kopi Tronika. Oh ya kan? Namanya kopinya enak lagi nih. Kopi Aceh kayak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo bro. Halo Pak. Sehat bro. Alhamdulillah sehat Pak. Mantap lagi. Ngopi-ngopi nih. Kopi Pak, nyantai pagi-pagi Pak. Lagi Hmm. wih sudah serumpulannya itu loh. Gaspet kayaknya. Nambah 2 kali nih. Gimana kopinya? Mantap ya Bem. Rasa bener. Kayak kopi gayo yang ini atau apa? Iya kayak kayu Pak. Gayo. Ada asam-asamnya soalnya Oh. Pak. Ada kecut-kecutnya gitu kan. Mantap Pak. Kamu Arabica gayo? Gayo juga Pak. Gayo Sama Oh, gayo. ya sama dia itu ya. Kayu semua Pak. Mantap lah. Ya memang kita banyak produk dari Aceh, dari Sumatera kebanyakan. Sumatera. Aceh, Palembang, Jambi. Itu banyak terkenal. Kalau Aceh itu terkenal gayo. Wah. Gayo juga. Wah emang mantap. Dan banyak sampai ke mana? Di Starbucks pun. Baik sih. Kopi gayo. Betul. Jadi di kedai Kopi Tronika ini bukan hanya sekedar kopi kita itu. Ada proposan apa lagi Pak? Ya intinya dari Kopi Tronika itu kita mau ada proposan seperti ya mengembangkan skill teman-teman yang mungkin dia bisa di apa. Kalaupun memang dia belum ada skill, kita coba latih. Jadi tidak sekedar kita ngobrol-ngobrol seperti ini. Gitu. Kita ngobrol-ngobrol seperti ini, kita coba sampaikan mungkin basic-basic teman-teman ini apa. Jadi mungkin kalau ada kemauan kita bisa olah. Jadi kita bisa sambil kopi, ya kan? Sambil belajar itu ya. Sambil belajar, nanti mungkin menghasilkan. Betul. Seperti itu. Jadi banyak juga kita seperti instalasi elektronika, instrumentasi, elektrikal bisa di sini. Yes. Iya. Lengkap berarti alatnya Pak? Ya kalau lengkap sih tidak sebetulnya. Cuma ada dan sebagai apa ya permulaan gitu
kita sebetulnya tidak harus kontak dulu. Betul. Betul. Ya, kalau berminat nanti kita bisa diskusi perihal itu, terus ya, saya tunjukkan juga tools atau alatnya. Boleh Pak. Gimana? Boleh, Setuju? boleh. Boleh Pak. Oke, Setuju. nanti saya coba carikan dulu demonya ya. Yo, siap. Oke, jadi ini modul-modul kita nih sebetulnya banyak ini kebanyakan di instrumentasi. Instrumen ya Pak ya? Ya, mungkin kita bisa bilang ini adalah toolsnya, ya kan. Terus ini peralatan-peralatan yang biasanya terpasang. Nah, bisa dijelasin nggak Pak? Ini apa? Karena kan saya baru kenal lihat juga nih, ya kan lagi ngopi tiba-tiba ada kayak gini gitu. Ya, Jelasin, siap. ini alatnya apa, namanya gitu Pak? Namanya dulu mungkin gitu Pak. Ya. Oke, bisa digeser dulu itu kopinya lah biar aman nanti Oh, kopinya nggak benar-benar. tumpah, ya kan. Siap, Pak. Jangan terlalu asik, kita asik kopi tapi lupa. Siap. Saya belum Ya clear kan? tadi Pak. Kita asik apa penjelasan mengenai teknisnya, nanti lupa itu tumpah. Lupa, nggak iya. kopi lagi. Benar. Oke, jadi ini dia namanya pressure gauge. Ya, jadi biasa diimplementasi untuk menunjukkan tekanan. Tekanan itu macam-macam. Tekanan di pipa, tekanan di vessel, tekanan air pun bisa kita ukur. Nah, yang ini dia namanya temperatur gauge. Ukur suhu. Mengukur suhu alat ini. Kayak termometer ya sebetulnya Pak. Ini sudah bisa membaca. Suhu saat ini dia sekitar 27 derajat. Sorry, 28 derajat Celcius. Mungkin masih pagi kali ya. Iya, Pak. Seger. Ini lain lagi, ini transmitter. Ya, fungsinya pembacaan di lapangan bisa dikirim ke control room. Jadi orangnya nggak harus ke lapangan. Dia duduk di control room tuh sudah bisa lihat, wah di sana tuh berapa pressure-nya, berapa tekanannya. Makanya ada transmitter. Mantap lagi. Gitu. Berarti ini bisa dibilang lebih modern gitu Oh tujuannya, iya Pak? pasti. Oh. Jadi kita di sini selain penyediaan barang, Heeh. kita juga bisa jasa instalasi. Oh. Gitu. Nah, kalau yang ini alat yang kuning, nah sama yang kayak remote TV ini apa deh Pak? Kayak remote TV tuh Pak. Iya. Ya bagi yang awam sih mungkin bisa dibilang ini seperti remote TV. Iya, remote TV Pak. Ya ini alat ukur. Oh. Alat ukurnya. Jadi setelah kita pasang, ya kan, ini buat verifikasi. Jadi banyak ya. Verifikasi artinya alat ini masih valid atau tidak pengukurannya. Ini secara digital. Oh. Nah, sama seperti ini nih standar ini multimeter sebagai alat ukur juga. Dimana kalau transmitter ini kan dia diperlukan power gitu. Oh. Terus sinyalnya yang dikirim itu berapa, ini bisa kita ukur pakai alat ini. Seperti itu. Oh. Ya itulah. Jadi banyak sih pengenalan alat. Ini sebagian kecil aja sebetulnya. Wih, sebagian kecil dari gini. Kecil ini. Sangat canggih ya Pak ya. Bagian kecil aja. Nah, kalau ini ditempelin gini atau gimana Pak? Kalau ada fungsinya? kabel. Ya dia pakai kabel. Oh, pakai kabel juga Jadi gitu. kan ada. Oh, Jadi iya, masuk iya, sini. iya, iya. Kalau ini dia bukan nggak pakai elektrikal, jadi baru tinggal pasang aja. Oh, hanya plug and play kalau ini ya Pak? Yo, ya? di- Plug and play. Jadi semua di Kopitronika itu, Iya Pak. ya, selain kita bisa ngomong santai ya kan, tapi kita bisa ngomong santai perihal pekerjaan juga. Nambah wawasan ya Pak? Wawasan. Betul, betul. Kalau ada kemauan, skill, ya kan, kita bisa lakukan itu menjadi apa? Ya santai, tapi kita ada penghasilan juga gitu. Betul, betul Pak. Terobosannya ya berbobot lah gitu. Nambah skill, wawasan. Kita tahu dunia luar. Betul, betul. Kalau zaman-zaman sekarang itu cuma senangnya kopi-kopi ya kan. Sambil game gitu kan, Pak. Game, Wah, ya, HP miring gitu kan. Itu Kurang. Pak. Jadi kita tambahkan di sini sebagai apa ya, informasi untuk wawasan di dunia lapangan kerja. Betul Pak, boleh kayak anak-anak SMA gitu kan belum tahu kedepannya mau jadi apa gitu kan. Mungkin ngopi di sini bisa ambil, oh iya mungkin saya bakal jadi ini gitu kan. Ya Lihat tergantung alat kayak ketertarikan gini. teman-teman. Iya, sih benar sebetulnya. Pak. Tapi, Cuma terobosan yang luar biasa Pak. ya alhamdulillah. Jadi Kopitronika yang saya bilang tadi, selain santai kita ngobrol kopi-kopi, yang mudah-mudahan kita inspirasi atau teman-teman kita ada
skill itu bisa kita cari. Itu free berarti Pak, kita tanya-tanya Oh, gitu. emang nggak masalah. Oh, iya. Kita sharing ilmu. Betul Pak. Oke guys, jadi di Kopi Tronika konsep kami tidak hanya menjual kopi, tapi juga memberi pengalaman-pengalaman pekerjaan, memberikan suatu ilmu di bidang pekerjaan. Jadi nggak hanya sekedar kopi relax, santai, oke, tapi mendapat wawasan tambahan seperti itu. Oke, Mantap. Kopi Tronika. Mantap. Nah, lu bisa lihat kan cara kerjanya Bukhari Muslim. Itu dia sangat giat dan sangat amat keras kerjanya di kedai. Gak kalah lebih pentingnya lagi posisinya ada Faber Tambunan. Dia sales marketing di Kopi Tronika. Dia sama sih kayak gue, cuma ya porsinya dibagi 50% 50%. Karena gue juga harus memperkenalkan Kopi Tronika ke dunia luar. Tapi Faber lebih tepatnya dia punya kerjaan kayak dia datang ke kampus-kampus, ke SMP SMK, ke padepokan fakultas untuk nawarin, untuk ngasih tahu aja, untuk hanya sekedar ngasih tahu, oh ini ada Kopi Tronika loh, kalian bisa gunain ini, bisa pakai bahan, bisa pakai alat-alat kopi elektronika untuk eksperimen kalian, untuk sekedar nongkrong-nongkrong, menemukan relasi baru, referensi baru, itu bisa di situ. Nah, Faber bisa bermain di situ, bisa bernegosiasi dengan pihak universitas, bisa bermain, bisa bernego dengan pihak-pihak SMK di seluruh Indonesia, atau bahkan bisa bernegosiasi dengan pejabat pemerintahan paling rendah, yaitu RT. Karena RT kan punya Karang Taruna dan itu didominasi oleh anak-anak muda. Faber bisa bermain, bernegosiasi di situ, bisa menjualkan atau memberitahu tentang Kopi Tronika. Karena yang kita target market kita itu ada 3 golongan. Sebenarnya nggak 3 golongan, cuma lebih tepatnya kita lebih concern ke 3 golongan ini: anak SMK, anak kuliahan, sama Karang Taruna. Selebihnya nggak boleh ke Kopi Tronika, boleh, bebas, semua golongan, semua kalangan. Tapi kita lebih concern ke situ karena kita sedang mencari anak muda yang sedang menemukan jati diri dan mengasah kemampuan. Ini dia. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faber Tambunan. Saya dari Kopi Tronika Indonesia. Saya sebagai marketing engineering dan job desk saya memasarkan produk dan jasa. Nah, di Kopi Tronika ini kita menyediakan produk kopi terbaik di Indonesia yang kita datangkan langsung dari berbagai daerah di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kita menyediakan tempat tongkrongan bagi kalangan anak muda sama halnya seperti kafe pada umumnya. Nah, kita beralih ke bengkel inovasi. Di bengkel inovasi ini kita menyediakan jasa pelatihan perakitan panel seperti perakitan panel PMDP, panel ATS, wiring diagram kontrol, dan pengenalan produk lainnya. Di Kopi Tronika ini sangat cocok bagi kalangan anak muda untuk menambah wawasan atau ilmu sehingga dapat bersaing di sektor pendidikan maupun pekerjaan. Nah, sekian dari saya. Jangan lupa follow Instagram kita di @kopitronika dan juga kunjungi website kita di www.kopitronika.com. Sekian dan terima kasih.